tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersyukur, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu bersyukur di hadapan Allah kita dan nyanyikan kebaikan-Nya. Haleluya. Katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lihat kiri kananmu, terus katakan, Dia baik bagimu, Dia baik bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, yeah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyanyikan, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh yeah, Dia baik, sungguh teramat baik, yeah. Haleluya. Kita percaya saat kita hidup dalam kebenarannya, maka kemenangan demi kemenangan kita terima di dalam namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Mari dengan pujian ini bersama-sama dengan saya. Come on. Bertepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Oh. Angkat suaramu dan katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak
dan membangunkan dia kembali. Mari sama-sama dengan pujian ini, dengan ucapan syukurmu. Oh yeah, sama-sama katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus baik, oh 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 oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh yeah, dia baik. Sungguh teramat baik. Yeah. Haleluya. Kita percaya saat kita hidup di dalam kebenarannya, maka kemenangan demi kemenangan kita terima di dalam namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Mari dengan pujian ini bersama-sama dengan saya. Come on. Bertepuk tangan bagi raja kita. Haleluya. Oh. Angkat suaramu dan katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari sama-sama dengan pujian ini, dengan ucapan syukurmu. Oh yeah, sama-sama katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah
Spiritual Journey of GBI Ebenezer. Pada tahun 1955, dengan anugerah dan pimpinan Tuhan, Ibu Helen Teska yang kita sebut Tante Ho membuka pelayanan sekolah minggu di rumahnya, yaitu di Jalan Asem Lama yang sekarang menjadi Jalan Wahid Hashim nomor 67. Setelah sekolah penginjil Betel dibuka, keluarga pendeta Dr. Ho Lukas Senduk pindah ke Petamburan untuk memimpin sekolah. Tahun 1956, beberapa siswa sekolah penginjil ditempatkan untuk membantu pelayanan sekolah minggu. Pada tahun 1957, pelayanan sekolah minggu dilanjutkan di bawah pimpinan Ibu Pendeta Dr. Oli Mesah. Tahun 1958, kebaktian umum mulai dibuka dan dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. H.L. Senduk dengan Wakil Pendeta Dr. Teshan King. Gembala Sidang ingin membangun gedung gereja tetap. Oleh anugerah Tuhan, maka pada tahun 1967, berdirilah gedung gereja dengan ukuran 7 x 18 meter. Pada tanggal 6 Oktober 1970, lahirlah Sinode Betel Indonesia di Sukabumi. Maka GBIS Asem Lama berubah menjadi GBI Asem Lama. Tahun 1971, Pendeta Dr. H.L. Senduk mengangkat Pendeta W.B. Gerungan sebagai wakilnya. Beliau adalah suami dari Hana Rosiani Senduk. Pada tahun 1991, Bapak dan Ibu Gembala mendapatkan visi dan misi dari Tuhan untuk membangun gedung gereja. Sehingga pada tahun 1993, Tuhan mengizinkan untuk memulai pembangunan. Pada 14 Juni 1993, pembongkaran gedung gereja lama dimulai. 11 Juli 1993, Pendeta Dr. H.L. Senduk meletakkan batu pertama yang didatangkan dari Israel Yerusalem disaksikan oleh sidang jemaat. Sebagai tanda dimulainya pembangunan Gereja Betel Indonesia Ebenezer dengan Ketua Panitia Pembangunan Bapak Samuel Low. Bapa di dalam surga, Tuhan langit dan bumi yang maha kuasa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Di bawah kolong langit yang terbuka, kami sidang jemaat Ebenezer mengakui akan anugerah-Mu yang ajaib, yang telah memimpin kami sekalian. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh melihat kemuliaan dan hormat nama-Mu. Supaya di tempat ini Tuhan beribu-ribu jiwa akan diselamatkan, dilepaskan, disucikan, diberkati oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan akan dipermuliakan dan dibesarkan. Dari jemaat ini akan menjadi jemaat misioner yang akan mengirim banyak pengerja-pengerja baik di Jakarta, baik di seluruh Indonesia Tuhan. Saudara, siapa itu manusia yang mau merintangi dan halangi? Siapa itu setan yang mau merintangi dan menghalangi? Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dia itulah yang akan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Dia itulah yang akan melenyapkan segala rintangan dan halangan. Dan kita akan sampai kepada hari yang mulia, di mana Tuhan telah tentukan gereja ini akan dapat selesai dibangun dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Selama masa pembangunan gereja baru, jemaat Tuhan melaksanakan ibadah di gedung BDNI selama 4 bulan dan di restoran Jalan Wahid Hashim 68 selama 2 bulan. Akhirnya pada Minggu 5 Desember 1993, jemaat Ebenezer kembali beribadah di lantai dasar gedung gereja. 10 Juli 1994, untuk pertama kalinya ibadah dilaksanakan di lantai 2.
Pendeta W.B. Gerungan atau Wakil Gembala dipanggil Tuhan pada 3 Oktober 1996. Mengingat kondisi Bapak Gembala yang semakin menurun, maka pada 29 Oktober, Pendeta Dr. H.L. Senduk mentahbiskan Pendeta Daniel Jaya Putra sebagai Wakil Gembala. Kondisi kesehatan Bapak Gembala semakin menurun. Sampai pada hari Selasa 26 Februari 2008, Bapak Gembala Pendeta Dr. H.L. Senduk dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, pada 10 April 2008, Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Pendeta Paul R. Wijaya, melantik Pendeta George Tapiheru sebagai Gembala Sidang. Pada 6 Oktober 2013, Pendeta Pembantu Steve Hosea Senduk dilantik oleh Gembala Jemaat menjadi Wakil Gembala, disaksikan dan didoakan oleh Ketua BPD GBI DKI Jakarta. Pada 7 Juni 2015, Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Pendeta Yonatan Sudaryadi, beserta MP, MPL, dan BPH GBI melaksanakan pelantikan Gembala Jemaat GBI Ebenezer, Pendeta Muda Steve Hosea Senduk, putra dari almarhum Pendeta Dr. H.L. Senduk. Kondisi kesehatan Pendeta Muda Steve Hosea Senduk semakin menurun. Pada 9 November 2016, Pendeta Muda Steve Hosea Senduk dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ini, maka pada 21 Mei 2017, Pendeta Amos Hosea ditahbiskan sebagai Gembala Jemaat GBI Ebenezer oleh Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Pendeta Kiki Cahyadi. Visi GBI Ebenezer adalah menjadi gereja yang misioner, dan misinya adalah 5P, penginjilan, penyembahan, persekutuan, pertumbuhan, dan pelayanan. Dengan strategi, membawa jemaat untuk membuat komitmen anggota, komitmen bertumbuh, dan komitmen melayani. Bapak Gembala Pendeta Amos Hosea, setelah ditahbiskan di bulan Mei, langsung menjalankan pendataan ulang kembali Jemaat Ebenezer dan membuat sebuah pelatihan untuk menunjang visi dan misi gereja, yaitu dengan mengadakan beberapa kali Ebenezer tahap 1. Ibadah-ibadah kategorial tidak luput dari perhatian. Pada bulan Desember 2017, menjadi momentum ibadah wanita yang berubah namanya menjadi Faithful Woman Service, dan ibadahnya juga dikemas dengan lebih menarik, sehingga pada hari perayaan Natal, tercatat 200 wanita yang hadir. Pengurus baru Faithful Woman Service ditahbiskan pada bulan Januari 2018 dengan Ketua Ibu Linda Sayarang Waluyo. Sampai pada periode kepengurusan berikutnya 2020 sampai 2022 dipimpin oleh Ibu Thelma Opir Putirai. Sejak saat itu, ibadah wanita Faithful Woman Service diadakan di Sabtu Minggu ketiga jam 10 pagi dengan mengadakan juga seminar-seminar yang temanya sangat relevan. Ibadah anak muda Master Plan Youth juga untuk pertama kalinya di tahun 2018 mengadakan conference yang disebut MyFest dengan menghadirkan 300 anak-anak muda dari berbagai komunitas dan berbagai denominasi. Pada tahun berikutnya, MyFest 19 juga kembali diadakan dengan total peserta 440 anak muda. Kebaktian tengah minggu setiap Rabu malam yang dipimpin oleh Bapak Cahyadi juga menjadi salah satu wadah untuk memberkati banyak jiwa. Pada tahun 2019 berubah nama menjadi Wednesday Night Service yang dipimpin oleh Bapak Suryadi Sohan. Untuk anak-anak, GBI Ebenezer juga memiliki Ebenezer Kids yang memiliki banyak kegiatan menarik dan menyenangkan serta mendidik bagi anak-anak. Untuk menunjang semua program, pada awal tahun 2018 tersusun kepengurusan periode 2018 sampai 2019. GBI Ebenezer memiliki sasaran 5 tahun 2018 sampai 2022 yaitu menjadikan GBI Ebenezer memiliki jemaat di seluruh ibadah raya hari Minggu minimal 2.000 jemaat, mendirikan 5 gereja baru di wilayah Jabodetabek dan mendirikan 5 gereja baru di wilayah pedesaan. Untuk itu, GBI Ebenezer pada bulan September 2018, Bapak Gembala Pendeta Amos Hosea mentahbiskan GBI Ebenezer Cabang Karawaci dengan Gembala Jemaat Pendeta Muda Marten Tandialo, dan pada bulan November 2018 mentahbiskan GBI Ebenezer Cabang Depok dengan Gembala Pendeta Muda Abraham Krisbiantoro. Bahkan GBI Ebenezer Cabang Kalimantan yang digembalakan oleh Pendeta Richard Manawan sekarang sudah berkembang pesat.
Saat ini sedikitnya ada sekitar 10 desa yang sudah terjangkau dan dilayani. Di sana juga sudah ada gedung gereja dan asrama yang dibangun. Bapak Gembala rindu jemaat tidak hanya bergereja dan menjadi anggota saja, tapi juga bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Oleh karena itu, pada bulan Mei 2018, Bapak Gembala mentabiskan para gembala-gembala Ebenezer Family atau EHF, yang puji Tuhan sudah bertumbuh dengan pesat. Sampai saat ini sudah ada 35 EHF. Bahkan pada saat pandemik seperti ini, komunitas EHF sangat-sangat diperlukan. Menjadi gereja misioner, diberkati untuk menjadi berkat, Bapak Pendeta Amos Hosea rindu agar GBI Ebenezer lebih luas lagi menjadi berkat. Berencana akan membuka cabang satelit di daerah BSD Serpong, dimulai dengan mengadakan Bible Teaching Series yang diadakan mulai tahun 2018. Puji Tuhan di masa pandemi COVID-19, GBI Ebenezer dapat menjadi berkat lebih luas lagi melalui pelayanan sosial media, yaitu melalui ibadah online dan live streaming. Saat ini GBI Ebenezer sudah memiliki channel YouTube GBI Ebenezer Official, yang setiap minggunya akan memberkati banyak orang melalui sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan dari GBI Ebenezer. Terpujilah Tuhan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari ulang tahun yang ke-65 GBI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh sukacita yang luar biasa saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ulang tahun gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Ebenezer yang ke-65 tahun. Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan tetap, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang teramat sangat baik. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita meninggikan nama Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang menyertai dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang menyatakan kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang Engkau yang akan membawa terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kerajaan Allah ditegakkan dan nama Yesus dipermuliakan. Jabodetabek penuh kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Indonesia, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang pakai putra-putri kerajaan Allah di GBI Ebenezer ini untuk menyatakan kerajaan-Mu, mengangkat panji-panji kerajaan dan meluruskan jalan bagi Raja kemuliaan untuk menyatakan pribadinya yang luar biasa. Kami mau terus naikkan syukur kami yang luar biasa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-Mu, dan kami akan terus menyatakan perbuatan-Mu, kasih-Mu yang hebat melalui kehidupan kami. Dan biarlah segala kemuliaan, glory dan kuasa hanya bagi satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangannya meriah. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau selalu ada bersama kami Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu.
janjimu yang telah menuliskan. Kau punya rencangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Tepukkan tanganmu di atas kepalamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kaulah sukacitaku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Haleluya. baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, Hallelujah, Yes. hallelujah. we worship you for who you are. Say you are good, you are good. Hallelujah. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yang di rumah saja katakan, we worship you. We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. For who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi katakan, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you
good all the time, all the Amen. time. God is good. Amin. Umat Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Yakub Bambang Subowo mengucap syukur kepada Tuhan berada di GBI Ebenezer di tempat ini, karena saya lebih dari 40 tahun telah melayani di gereja ini dalam bimbingan almarhum Pendeta Dr. H.L. Senduk, Pendeta Beni Gerungan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang telah meninggalkan kita. Saya mengucap syukur dan saya berterima kasih karena Tuhan telah mendidik saya di gereja ini. Sebab itu, saya dan keluarga mengucapkan selamat hari jadi yang ke-65 tahun Gereja Bethel Indonesia Ebenezer, Jakarta, maju terus menjadi gereja yang misioner. Amin. Halo, saya Ruth Sahanaya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-65 untuk GBI Ebenezer Jakarta. Tetap melayani dan terus jadi berkat untuk banyak orang. God bless you all. Shalom, Jemaat GBI Ebenezer yang terkasih. Saya dengan Jena Greni Susanto selaku Ketua Ebenezer Kids mengucapkan selamat hari jadi kepada GBI Ebenezer Jakarta Pusat yang ke-65. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Andi dan Lia Cokro dari GBI Growth Center. Kami mengucapkan Happy Anniversary yang ke-65 GBI Ebenezer Jakarta. Dan saya percaya biarlah seperti namanya Ebenezer, Tuhan menyertai. Biarlah 65 tahun adalah umur anugerah, saya percaya. Dan biar ada next generation dari Ebenezer yang akan menyertai generasi yang berikutnya. Harapan kami berdua, biarlah Ebenezer bukan menjadi hanya legenda, tetapi menjadi satu pemimpin rohani untuk generasi yang akan datang. We are happy for GBI Ebenezer. Congratulations once again. God bless you. Shalom, saya Pendeta Richard Manawan, Gembala GBI Balai Bertua, Kalimantan Barat, bersama dengan anak-anak asrama GBI Balai Bertua, Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari jadi buat GBI Ebenezer yang ke-65. Semakin menjadi gereja yang misioner. Halo shalom semua, buat jemaat GBI Ebenezer, saya Raditya Loan mewakili jemaat dari Muda untuk Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-65. Saya bersyukur kehadiran gereja saudara benar-benar jadi berkat buat saya pribadi, karena menghasilkan generasi yang cinta Tuhan. Saya cukup banyak mengenal dari mereka, dan juga saya yakin di tahun-tahun ini saudara akan mengalami tuaian yang luar biasa. Selamat hari ulang tahun ke-65. Semoga Tuhan terus membawa saudara dari satu perjumpaan kepada satu perjumpaan yang lain, dari satu pertobatan kepada satu pertobatan yang lain, dan nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan yang saudara buat bersama dengan Tuhan. God bless you, bye-bye. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Mariana Senduk, istri dari almarhum Bapak Pendeta Steve Hosea Senduk. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang telah memberikan saya kesempatan untuk boleh terlibat memberikan ucapan selamat kepada Gereja Ebenezer yang berusia 65 tahun. Itu adalah usia yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu dan saudara sekalian miss each other, karena sudah sekian lama kita belum bisa beribadah bersama-sama. Pesan dari saya, lebih baik di masa pandemi ini kita ibadah dari rumah, dan kita tetap boleh mengalami Tuhan dan mengimani apapun yang kita jalankan di dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita semua. Sekali lagi, selamat kepada Gereja Ebenezer GBI Wahid Hasim.
Sukses terus dan terus melayani. Haleluya. Kau yang melidiki hati kami Bapa. Dan biarlah Kau menemukan seluruh kehidupan kami. Apa yang dalam pikiran, apa yang dalam hati kami itu lurus dan berkenan di hadapan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari bangkit berdiri. Telah kulihat
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord. Tidak pernah kami menyesali keputusan yang kami buat untuk mengiring Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 65 tahun boleh berlalu dan kami terus melihat kebaikan-Mu. Kami terus melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami terus melihat berbagai suku-suku bangsa dimuridkan dan menyatakan Injil Kerajaan Allah. Kami melihat generasi demi generasi yang kuat karena dibangun di atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Hirau masui, kibidibi amaruni misi, kibiarala masana marli, kibiarala masyana. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Kiraya masui kibiarala masa, kibiarala masyana. Mari semua umat Tuhan di rumah dimanapun Anda berada, naikkan syukur. Naikkan syukur baik untuk kehidupanmu, keluargamu, untuk gereja Tuhan yang terus boleh ada sampai sekarang ini. Korea Ralabashanda Ralabasei. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kiria Ralamasui. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan
akan janjimu. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku pegang janjimu, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Oh, terjadi bagi kami. Kau yang beri kekuatan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kiranya roli berdiri, Shematuri miri. Bersyukur karena Engkau Tuhan yang Ebenezer. Amen. Sampai di sini Engkau telah menolong kami. Amen. Engkau Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang Allah El Shaddai, God Almighty, Allah yang maha besar, Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kalau kami boleh bersyukur untuk 65 tahun dari gereja-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang terus hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit, tapi kami percaya tangan Tuhan yang perkasa, yang memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan. Mungkin saat ini ada di antara kami sedang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan dalam kehidupan, tapi kami percaya karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, memberikan kami kekuatan. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percaya akan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami mengaminkan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu ada kemenangan, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan, ada Allah yang Ebenezer yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan terberkati. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita telah masuki sebuah usia yang luar biasa karena Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer sudah berusia 65 tahun. Waduh, ada di antara saudara sekarang yang usianya segitu? Nggak ada ya. Ya, kami ini usia imut-imut ya, yang makan semua sama lumut. Puji Tuhan, ini sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan kita semua menjadi bagian dari perjalanan rohani yang disebut dengan Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bicara tentang endurance. Endurance adalah bagian firman Tuhan yang kita bahas sepanjang bulan ini. Endurance saya bacakan dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, kalau kita bicara dari dunia olahraga, maka kita harus mengakui semakin usia lanjut, maka daya tahan tubuh seseorang atau yang namanya kekuatan otot kita akan semakin menurun. Makanya ada istilah yang disebut dengan faktor U, faktor usia. Saudara-saudara, kalau melihat ini grafiknya, ketika seorang bertambah usianya, maka dia punya yang namanya muscle mass atau yang namanya kekuatan ototnya semakin menurun. Tapi kalau saudara buka di YouTube, ada oma-oma yang ternyata mengangkat bebannya itu lebih kuat daripada orang-orang muda. Ada seorang oma yang namanya Mari Davi, ini usianya pada waktu itu 70 tahun. Sudah lihat gambar ini. Dia ditaruh barbel luar biasa kuatnya. Saya nggak yakin anak-anak muda generasi milenial sekuat oma ini. Dan ada yang lebih lagi, namanya Grandma Shirley Webb. Usianya 80 tahun. Dia bisa mengangkat kira-kira mungkin 120 lebih kilogram, 255 pounds.
Ya dibagi dua aja saudara. Jadi dia bisa ngangkat 100 kilogram lebih, luar biasa. Anak muda zaman sekarang aja ngangkat aqua 3 hari 3 malam pegel saudara ya kak. Nah kenapa dua orang wanita ini yang berusia 70 dan 80 tahun punya kekuatan otot yang luar biasa. Saya menemukan ada sebuah grafik lain saudara. Jadi dibedakan antara yang namanya atlet dengan yang bukan atlet. Nah saudara lihat, yang namanya atlet itu dia punya jangkauan saudara. Yang namanya kekuatan ototnya itu jauh lebih kuat daripada yang namanya orang-orang biasa atau average populations. Master athletes, orang-orang yang berlatih secara khusus, orang-orang yang selalu berolahraga, dia memiliki yang namanya daya tahan tubuh yang jauh lebih baik saudara. Dia punya massa otot yang jauh lebih berkembang. Saudara, itu yang disebut dengan endurance. Endurance dimiliki oleh dua orang grandma itu. Saya yakin kalau saudara mau berlatih seperti dua grandma itu, saudara bisa mengangkat beban yang jauh lebih kuat. Dan bagaimana saudara, seseorang memiliki namanya endurance. Ternyata ketika saya mempelajari saudara, karena saya juga latihan nih, saya latihan angkat beban, ya enggak, ya gunting, ya penggorengan, saya angkat semua ya. Ternyata endurance, daya tahan tubuh kita, daya tahan otot, itu melalui dua hal. Yang pertama harus latihan keras. Jadi kalau tadi kita lihat dua grandma tadi bisa ngangkat beban yang berat. Itu bukan karena kemarin dikasih beban langsung bisa ngangkat. Enggak, itu bertahun-tahun dua grandma ini, dua oma ini, dua opung ini. Dia ngangkat beban berlatih. Jadi ada latihan keras. Nanti kita akan singgung istilah no pain, no gain. Jadi endurance seseorang itu dilatih. Bukan latihan yang biasa-biasa saja. Harus latihan yang keras. Yang kedua, dia harus punya gizi yang baik. Dia harus punya menu yang disebut 4 sehat, 5 kolesterol. Itu bukan, itu makanan kita di warteg. Dia harus punya protein yang menunjang. Dia harus ditambah dengan namanya gizi yang membuat otot-otot tubuhnya jadi kuat, jadi bertumbuh. Sehingga punya yang namanya endurance. Saudara-saudara, saya melihat gambaran juga dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita mau punya namanya endurance dalam kehidupan rohani kita, di dalam iman kita. Kita sudah bahas saudara, endurance itu berbicara tentang yang namanya ketekunan. Kata Yunani yang dipakai adalah hupomone, itu kata bendanya. Hupomeno, itu kata kerjanya bertekun. Itu adalah satu ungkapan yang digambarkan dalam Alkitab. Ketika seseorang punya daya tahan rohani, daya tahan iman yang luar biasa. Kenapa ada orang Kristen ketika menghadapi tantangan, dia tetap bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi kenapa ada orang Kristen baru punya masalah sedikit, baru punya tantangan sedikit, baru rumah tangannya digoncang, dia sudah langsung menyerah. Karena endurance rohaninya. Jadi saudara, saya menemukan dalam Alkitab dua hal yang kita bicarakan. Ini menyebabkan kenapa GB Ebenezer bisa sampai hari ini ada. Karena saya menemukan saudara, perjalanan GB Ebenezer itu karena ada namanya daya tahan rohani. Kalau ke depan GB Ebenezer tidak punya endurance, saudara, maka endurance itu saudara membuat kita tidak bisa bertahan. Tanpa endurance, GB Ebenezer tidak akan bisa bertahan. Itulah sebabnya saudara, bulan ini kita membahas tentang endurance. Dan dua hal yang saya temukan, bagaimana manusia rohani kita sama seperti di gambaran manusia jasmani memiliki namanya endurance. Yang pertama, ketekunan iman didapatkan karena yang namanya suffering atau penderitaan. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya menemukan kata ungkapan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dari sebuah kata Yunani, kesengsaraan itu adalah tekanan yang menyebabkan penderitaan. Saya menemukan kata Yunani ini berasal dari sebuah kata thlibo. Itu seperti seseorang memeras anggur sampai keluar air anggurnya. Jadi tekanan itu seseorang membuat yang namanya anggur itu menggunakan airnya sehingga airnya bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain saudara, yang namanya penderitaan, tekanan yang keras itu punya tujuannya. Ketika Tuhan izinkan ada tantangan, ketika Tuhan izinkan ada penderitaan, ketika Tuhan izinkan kita punya pimpinan yang baru di kantor, yang ternyata kasih target yang tinggi, yang membuat kita jadi ngos-ngosan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah sakit penyakit, orang berkata sama saya, Pak, saya kena penyakit yang kata dokter, dari 10.000 orang cuma satu orang itu saya. Saudara-saudara, Tuhan punya maksud sama seperti anggur, dia harus diperas sampai keluar airnya. Itu kata dasarnya dari kesengsaraan. Jadi kesengsaraan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti seorang latihan mengangkat barbel.
Kalau saudara latih angkat barbel, saya saudara boleh sedikit memperkenalkan diri ya kan. Nama saya Amos Sosia, sebelum pandemi COVID-19 saya member dari Celebrities Fitness. Ini enggak ada kaitannya dengan promosi. Tapi gara-gara pandemi saya berhenti saudara jadi member karena bisa terjadi penularan. Wah kita harus menghindari saudara ya. Nah jadi saya latihan nge-gym. Dan ternyata saudara, haleluya puji Tuhan. Saya punya otot-otot seperti telur mata sapi, telur bebek, yang telur asin gitu ya. Saya latihan ngangkat beban. Ya saya lihat di tempat nge-gym itu orang angkat beban. Wih saya suka gambarkan. Ada orang ngangkat beban itu sampai teriak-teriak. Jadi dia pas ngangkat beban, pasti ngangkat. Begini dia punya kayak, saya pikir siapa yang lagi kegencet barbel. Ternyata enggak, dia lagi ngangkat barbel. Ya enggak. Terus dia lepas, kayak gempa bumi loh. Itu di tempat nge-gym. Dan saya lihat ototnya, wih jalannya begini saudara. Kenapa? Ada bisulnya di kanan dan di kiri. Nah saya mempelajari saudara, gimana otot terbentuk. Jadi ternyata otot itu terbentuk harus ngangkat beban. Tujuannya apa? Karena ketika orang angkat beban, ototnya jadi stres, dirusak. Tapi dirusak yang disebut dengan otot-otot yang nantinya otot ini akan terangsang, tersimulasi membentuk otot. Dan sudah lihat tuh gambarnya. Ya, itu yang before and after. Makanya di dalam tempat nge-gym ada ungkapan yang tadi saya singgung, no pain, no gain. Kalau tadi saya ambil analogi, seseorang membentuk ototnya, 2 gram mata dia bisa ngangkat beban yang berat. Itu karena dia melewati yang namanya no pain, no gain. Tanpa yang namanya penderitaan, tanpa kita diperas oleh Tuhan, tanpa kita mengalami tekanan, tanpa ada beban, tidak mungkin otot-otot rohani kita jadi kuat. Tidak mungkin. Nggak bisa. Saudara boleh belajar sekolah teologi. Saya dikasih Tuhan kesempatan belajar sekolah teologi. Di sekolah teologi, kalau seorang belajar sekolah teologi, hanya sekedar dapat pengetahuan, otot-otot rohaninya nggak kuat. Saya pernah beberapa kali kasih ilustrasi. Di sekolah teologi, bayangkan handphone bisa hilang. Di asrama sekolah teologi, handphone bisa hilang. Sehingga saya tanya sama mahasiswa, kok di asrama sekolah teologi handphone bisa hilang? Sampai satu asrama digeledah. Mahasiswa jawab, Pak Amos, sebelum kita mengalami pengangkatan, handphone kita diangkat dulu. Ya, pakai ayat kok di sekolah teologi, semua masalah dijawab. Saudara, kenapa? Karena belum tentu loh orang punya pengetahuan teologi, orang ikut seminar, sekarang orang belajar dari YouTube, buka macam-macam seminar, ikut webinar kiri kanan. Tapi kok imannya begitu-begitu aja. Ada tantangan, ada masalah, dia mundur. Karena otot-otot rohaninya nggak punya endurance. Jadi nggak kuat. Kalau saudara nggak pernah ngangkat beban 50 kilo, suruh ngangkat beban, saudara pegel 1 minggu. Makanya saudara, kalau saudara berkata, Pak gimana saya punya endurance dalam iman saya. Gimana saya punya daya tahan yang kuat. Gimana saya menjadi orang percaya di tengah-tengah pandemik yang berat begini. Ada orang tuh gajinya tiap bulan puluhan juta, sekarang gajinya 750 ribu. Ada orang yang sebelumnya kerja di airline, sekarang jadi supir Grab, Gojek. Gimana dalam situasi yang berat seperti begini? Kita punya endurance. Penderitaan itu membuat kita punya endurance, punya kekuatan iman. Saudara-saudara, makanya Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-12, sabarlah dalam kesesakan. Kata Yunani ini dipakai adalah hupomenon. Kesesakan adalah kata Yunani yang sama dipakai dalam Roma pasal 5 yang tadi kita baca. Rasul Paulus bersaksi, dia seorang rasul yang Tuhan pakai luar biasa. Dia berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Dia berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berlelap, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara pasuk. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, keinginan dan tanpa pakaian. Ini membuat Rasul Paulus berkata ini duri dalam daging. Kalau suruh membaca 2 Korintus, berbeda dengan 1 Korintus.
Kalau 1 Korintus penuh dengan doktrin buat jemaat. Tapi 2 Korintus itu seperti kayak kesaksian dari hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia mengatakan ada duri dalam daging. Para penafsir Alkitab selalu menafsirkan duri dalam daging adalah penderitaannya. 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya dicabut duri dalam daging. Thorn in the flesh. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Rasul Paulus, terlebih suka aku bermegah. Kata Yunani ini pakai seringkali adalah bersukacita, berbahagia atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makanya pengaruh Rasul Paulus luar biasa. Saudara boleh baca beberapa literatur dan mengatakan setelah Tuhan Yesus, Rasul Pauluslah rasul yang paling mempengaruhi kekristenan. Melebihi rasul-rasul yang dibawa langsung Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia punya endurance. Saudara boleh baca dalam Kisah Rasul pasal 13 sampai 28. Saudara boleh baca seluruh Alkitab Perjanjian Baru. 13 surat Tuhan pakai yang namanya hidup Rasul Paulus. Kenapa saudara? Karena dia punya endurance. Dia punya yang namanya daya tahan otot rohani yang luar biasa. Saudara, gereja Tuhan seringkali saudara, Tuhan izinkan ada yang namanya aniaya. Supaya apa saudara? Sarang kenyamanannya dihancurkan. Orang itu malas olahraga selalu ngomong sama saya, Pak gak punya waktu. Bukan. Orang tuh gak mau olahraga gara-gara apa? Karena dia udah nyaman. Pagi-pagi ya gak makan Dunkin Donut, ya McDonald, Kentucky Fried Chicken, hoka-hoka bento. Karena udah nyaman. Orang itu kalau untuk olahraga selalu punya excuse. Pak gak punya waktu. Salah. Itu bukan jawabannya. Itu karena kenyamanannya tidak mau diganggu. Comfort zone. Saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal 8 kalau saudara baca baik-baik. Ada aneh hebat. Terjadi di Yerusalem. Para sarjana Alkitab. Para hamba-hamba Tuhan menganalisis. Kenapa ada aniaya gereja di Yerusalem. Ternyata saudara baca baik-baik. Mereka semua tersebar kecuali rasul-rasul. Yang tersebar sampai ke daerah Yudea dan Galilea, Samaria. Saudara tahu apa yang terjadi? Makanya ada Injil sampai di Samaria. Kenapa saudara? Karena gereja Yerusalem sudah mengalami namanya comfort zone. Tantangan terbesar dari gereja yang lama seperti GBI Ebenezer adalah apa? Comfort zone. Kadang-kadang kalau saudara menyaksikan, mungkin tantangan gereja tadi pendeta Yakub Bambang Subowo, Om Bambang 40 tahun lebih. Saya seringkali saudara bercakap-cakap dengan Pak Pendeta Bambang, Om Bambang panggilan kami buat beliau. Om Bambang mengikuti ibadah ini. Seringkali Om Bambang cerita bagaimana tantangannya membangun gereja ini. Memulai bagaimana pendeta Hail Senduk Om Ho, bagaimana pendeta Beni Gerungan Amahum, bagaimana para pengurus hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Bagaimana Pak Daniel Jaya Putra, bagaimana pendeta Joseph Heru, bagaimana pendeta Steve Senduk. Saya yang sekarang meneruskannya saudara. Ini harus saudara, kita harus hati-hati. Karena bisa saja kita berkata, inilah Yerusalem kita. Kita berkata, oh Yerusalem, oh tak mulia. Kita jadikan Ebenezer monumen. Tadi pastor dari Grow Center, Pak Andi Cokro, punya ungkapan bagus, saudara. Ya, jangan hanya menjadi sebuah legend. Legend itu seperti gereja-gereja di Eropa. Gereja-gereja di Eropa itu ratusan tahun. Tapi sekarang orang Batak bilang, nang hadong jemaatnya ba, nang hadong. Betul nang hadong ya, betul ya. Nang hadong ba, nang hadong ba. Jemaat bahasa Bataknya apa? Oh jemaat, ya enggak. Pikir congregation, ya enggak. Congregation itu bahasa Inggris ya enggak. Nang hadong jemaatnya ba, nang hadong. Jadi museum. Teman saya jalan-jalan ke Eropa. Terus ketemu sama saya, bikin joke. Pak Amos, saya masuk sebuah gereja di tengah minggu, ngantri loh. Wih, saya kaget. Gereja apa tuh sampai ngantri? Iya Pak, itu museum, jadi kita ngantri masuk. Museum, gak ada lagi gereja, gak ada yang jemaat. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang-orang percaya. Hampir 260 tahun gereja gak punya gedung dalam gereja mula-mula. Kalau gereja udah punya gedung dan berkata inilah Yerusalem kita. Tuhan kasih aniaya. Tuhan membuat yang namanya goncangan. Comfort zone is beautiful place, but nothing ever grows there. Yang namanya comfort zone itu pasti menikmati. Aduh, ya, orang kalau udah ngomong sama saya, Pak Amos, saya bangun Pak, ini perusahaan.
begini. Sekarang saya mau menikmati, tunggu. Anaknya terusin, bangkrut tuh perusahaan. Generasi berikutnya terusin, habis tuh perusahaan. Karena sudah punya spirit yang disebut dengan suasana kenyamanan. Sejarah gereja Bethel Indonesia itu dimulai dengan tantangan. Hanya dimulai kurang lebih katanya 20 jemaat lokal. Sekarang mungkin hampir sekitar 7.000 gereja yang namanya gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Hampir 7.000. Visi pendeta Sendok Om Ho buat GBI 10.000. Yang diperkirakan dalam waktu 3-4 tahun GBI akan mencapai 10.000. Tetapi saudara, kalau para hamba Tuhan, kalau para pemimpin GBI, kalau kami semua yang ada di sini, atau kita semua yang ada di jemaat ini, berkata inilah Yerusalem kita, Tuhan kasih goncangan. Makanya kenapa visi gereja adalah gereja misioner. Sudah tahu kata misioner dari kata missio, itu bahasa Latin, yang artinya diutus. Memang jemaat datang ke sini, tapi dari jemaat datang ke sini yang kami perlengkapi. Sehingga kami pakai komitmen keanggotaan, komitmen bertumbuh, dan komitmen melayani. Kami tidak mau jemaat hanya memanasi kursi gereja. Dan terbukti saudara sekarang, ketika kita tidak bisa ibadah di sini, itu diuji. Apakah saudara kita tetap bisa melayani atau tidak? Makanya saudara, kita tidak mau hidup dalam kenyamanan. GBI Indonesia punya goal. Ketika Tuhan mempercayakan saudara, saya memimpin gereja ini oleh karena anugerah Tuhan. Saya memulai, mari kita menggoncangkan yang namanya dunia. Jangan sampai kita saudara yang digoncangkan oleh masalah. Kita punya goal saudara, supaya gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh. Kita berdoa supaya seluruh jemaat Ebenezer, kita semua minimal 2.000 jemaat. Kita berdoa supaya ada cabang-cabang baru di wilayah Jabodetabek, di pedesaan. Saudara tahu bagaimana anak burung Raja Wali bisa terbang. Kalau saudara baca dalam Ulangan 32:11, digambarkan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Karena kenapa? Ketika burung Raja Wali mengajar anak-anaknya bisa terbang, itu sarangnya dihancurin. Sehingga sarangnya cuma tinggal duri-duri yang membuat anak-anak burung Raja Wali tidak akan mau tinggal di situ. Dan ketika dihancurkan sarangnya, apa yang terjadi? Anak-anak Raja Wali itu dipaksa untuk terbang dan menggunakan otot-otot sayapnya untuk bisa terbang. Saudara-saudara, ini gambaran gereja. Gereja kalau sudah di comfort zone, ini masalah. Tuhan izinkan ada penderitaan. Kalau sekarang kita mengalami pandemi COVID-19, saya percaya ini bagian di mana kita saudara punya kenyamanan digoyang. Amerika saudara, ketika mengalami yang namanya September 11, peristiwa serangan yang paling mengerikan katanya dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat waktu itu, George W. Bush Juniornya, langsung mencanangkan berapa hari kemudian, September 14, 3 hari kemudian, dia mencanangkan yang namanya National Day of Prayer. Saya baca waktu itu artikelnya, saudara. Ternyata Amerika Serikat itu dulunya selalu punya namanya National Day of Prayer. Hari doa secara nasional. Tapi ketika Amerika jadi negara yang makmur, jadi negara kaya, mereka lupa lagi. Saudara kalau baca sejarahnya Amerika Serikat itu dibangun atas dasar iman Kristen. Itu ketika mereka para pemimpinnya membangun yang namanya Amerika Serikat, membangun yang namanya gedung gereja, membangun yang namanya national buildingnya atau undang-undang mereka. Itu mereka pakai Alkitab untuk buat undang-undang dasarnya. Mereka berdoa sebelum mereka memutuskan. Sebelum mereka membuat yang namanya undang-undang Omnibus Law. Bukan, ini yang kemarin bikin heboh. Mereka berdoa untuk bikin undang-undang. Sehingga saudara melihat Amerika menjadi negara yang kuat. Tetapi ketika Amerika sudah mulai di comfort zone, Tuhan izinkan sarang kenyamanannya dirusak. Dan sejak itu saudara, Amerika Serikat mulai sadar. Kita memerlukan Tuhan. Bukan tenaga senjata nuklir yang hebat. Bukan. Sarang kenyamanan kita mungkin sedang dihancurkan Tuhan. Apakah itu mungkin kenyamanan hidup yang tanpa sadar membuat kita tidak bertumbuh lagi dalam iman? Apakah kehidupan rohani kita sudah mulai som-som kuku? Apakah pekerjaan kita, usaha kita sudah mulai monoton? Mungkin juga kehidupan rumah tangga kita sudah mulai biasa-biasa saja. Karena pada waktu awal pernikahan mereka kejar-kejaran di taman. Yang satu dikejar, satu mengejar. Tetapi saudara, ketika masuk dalam pernikahan, kan biasa begitu. Di awal pernikahan kan tantangannya luar biasa. Jadi suami istri tiap hari berdoa. Karena kenapa? Membutuhkan kontrakan.
Karena rumah mereka tuh dari perusahaan Tempo, ya. Tempo di mertua, Tempo di ipar, Tempo di ya, rumah kontrakan. Tapi karena ada tantangan mereka berdua. Lama-lama suami punya karir bagus, istri punya pekerjaan juga bagus. Lama-lama mereka bisa punya rumah, lama-lama bisa punya mobil, lama-lama mereka masuk dalam suasana kenyamanan. Dan akhirnya tanpa sadar, saudara, pernikahannya harusnya dibangun atas kasih Kristus mulai berantakan. Kalau di antara saudara saat ini sedang mengalami tantangan dalam pernikahan, saya kasih tahu saudara, jangan-jangan kita sedang dirusak sarang kenyamanan kita. Bagaimana saudara sikap kita kalau sarang kenyamanan kita dihancurkan Tuhan? Jangan bersungut, jangan kita marah-marah, jangan kita berkata, Pak kenapa saya yang kena COVID-19? Miliki komunitas orang-orang yang mendukung iman kita. Dan percayalah bahwa Tuhan punya rancangan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga ketika sarang kenyamanan kita dirusak oleh keadaan, oleh situasi, oleh penderitaan yang Tuhan izinkan, kita percaya kita akan terbang tinggi seperti Raja Waling dewasa. Ada badai di depan kita, kita terbang dan menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus punya ketekunan iman karena kitab suci. Roma 15 ayat yang keempat berkata begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah tulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, semua yang tersurat dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat. Sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Tadi saya sebut seseorang itu membentuk otot-ototnya sehingga punya endurance. Karena dua hal. Dia harus latihan yang keras. No pain, no gain. Tadi saya bicara tentang penderitaan orang percaya. Yang kedua dia harus punya gizi. Dia harus membangun otot-otot yang buat dia punya yang namanya ketahanan fisik yang luar biasa. Gimana otot-otot rohani kita dapat gizi? Alkitab berkata saudara, kita harus punya yang namanya ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari kitab suci saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, iman kita muncul. Dari iman itu kita punya pengharapan. Dari pengharapan kita punya namanya ketekunan. Saya pernah membaca sejarah daya tahan Alkitab dalam masa aniaya. Saudara, kalau saudara tahu dalam sejarah kekristenan, awal kekristenan berdiri, Kekaisaran Romawi selalu menekan orang-orang Kristen. Kaisar Romawi seperti Kaisar Diocletian itu menganiaya orang Kristen dengan luar biasa. Dan kaisar ini berusaha membinasakan Alkitab dengan membakarnya. Jadi kitab suci orang Kristen dibakar oleh kaisar-kaisar yang benci kekristenan seperti Kaisar Diocletian itu. Tetapi saudara, saya pernah menceritakan Kaisar Konstantin yang membuat sebuah keputusan yang disebut dengan Edik Milan tahun 313 yang membuat saudara kekristenan mendapatkan tempat tersendiri. Nah, karena Kaisar Konstantin sadar perlunya kitab suci, dia menawarkan hadiah kepada orang-orang yang masih menyimpan Alkitab. Karena asumsinya kemungkinan besar Alkitab sudah tidak ada. Karena dibakar oleh kaisar sebelumnya seperti Kaisar Diocletian. Tetapi saudara, apa yang terjadi dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Lebih dari 50 salinan Alkitab diberikan kepada Kaisar Konstantin. Demikian juga ketika orang-orang Kristen di China beberapa puluh tahun yang lalu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Seorang pemimpin gereja rumah di China mengatakan di negara-negara di mana Injil bebas diberitakan, orang-orang baca Alkitab bila sedang merasa menyukainya. Di negeri tirai bambu ini, di mana orang-orang Kristen tidak punya Alkitab cetakan. Tapi mereka hidup menurut isi Alkitab. Kenapa gereja Betel Indonesia bertumbuh? Gereja Betel Indonesia juga saudara 6 Oktober kemarin merayakan anniversary yang ke-50, jubileum. Karena dalam pengakuan iman yang pertama dikatakan, aku percaya bahwa Alkitab perjanjian lama perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab tidak menjadi firman Allah. Alkitab bukan mengandung firman Allah, tapi Alkitab perjanjian lama perjanjian baru adalah, tolong tayangkan sekali lagi, adalah. Jadi artinya apa? Kita percaya kepada reformasi gereja yang berkata sola fide, sola gratia, sola scriptura. Artinya apa saudara? Orang Kristen harus punya gizi. Harus punya makan rohani. Harus memiliki kekuatan karena kitab suci. Korea Selatan sekarang kehilangan orang-orang muda. Sebuah polling tahun 2015 menunjukkan orang-orang muda di Korea sekarang sudah kehilangan iman. Dan apa yang terjadi saudara?
ada fenomena tren bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan besar-besaran. Saya membaca sebuah kisah seorang namanya Barry Taylor. Seorang yang hidup dengan drugs, seks bebas. Karena dia member dari sebuah grup rock yang namanya AC/DC. Dia menjadi sound engineer-nya namanya Barry Taylor. Saya baca kisahnya luar biasa. Jadi begini ceritanya saudara. Dia sebenarnya gak pernah ke gereja. Dia gak pernah yang namanya gereja. Dia gak pernah tertarik sama yang namanya kekristenan. Tapi temennya yang menjadi orang percaya. Temennya dia, telepon dia. Ternyata temennya ini udah bertobat. Dan ngomong firman sama dia. Dia bilang kalau gue ketemu sama dia, ini katanya Barry. Gue mesti siap untuk serangan karena dia pakai ayat. Dia beli Alkitab. Tujuannya bukan untuk dia baca firman. Membuat dia bertumbuh, enggak. Tujuannya untuk menjawab, membantah, melawan temennya yang udah bertobat. Karena ngomong ayat Alkitab sama dia. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Alkitab yang dia baca itu diterangi Roh Kudus. Bukannya dia pakai untuk nyerang temannya. Dia malah saudara. Semakin dalam makin baca. Dan imannya bertumbuh. Seperti yang saya katakan. Karena firman Tuhan, imannya bertumbuh. Dan mulai percaya. Saudara-saudara, singkat cerita. Dia tinggalkan grup musik rock and roll. Hidup seks bebas, dia tinggalkan semua. Dan menjadi seorang pendeta. Kaget semua orang. Kenapa Barry Taylor bisa begitu? Karena firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika seorang baca firman Tuhan dalam situasi yang sulit, dia punya ketekunan iman. Kenapa? Karena ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kata penghiburan itu seperti sebuah dorongan. Sebuah kata Yunani yang dipakai. Seakan-akan Roh Kudus itu memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Makanya setiap saudara pada saat ini, kalau saudara dalam keadaan situasi yang berat, saudara harus punya disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau saya boleh anjurkan kepada saudara untuk membaca firman Tuhan, tolong dikasih lihat gelombang otak. Nah ini dia, kenapa ada orang punya Alkitab? Kenapa orang sekarang di gadgetnya ada Alkitab, aplikasi Alkitab, tapi imannya gak bertumbuh? Karena dia tidak mengerti susah, bahwa membaca Alkitab dia harus punya komitmen, harus menyediakan waktu, harus seperti kayak orang saudara, olahragawan itu porsi gizinya itu harus diperhatikan. Gak bisa sembarangan. Ya, atlet-atlet kenapa ya? Ya, atlet kita tuh endurance-nya lemah. Ya, coba kita ngomong nih ya, olahraga kita. Saya minggu lalu singgung, kalau dari segi skill kita gak kalah loh. Sepak bola kita, itu skillnya pemain kita luar biasa. Bayangkan sementara kita gocek bola, itu penonton ya, bantuin dia lempar batu ke lapangan, itu luar biasa. Itu teknik yang tidak ada di dunia lain. Ya. Bayangkan habis pertandingan itu, wasit lari ketakutan dikejar-kejar pemain, itu teknik yang luar biasa. Ini gak nyindir saudara ya. Ini gak nyindir ya. Lempar-lempar batu itu salah satu talenta orang Indonesia ya. Gitu ya. Oh, bukan. Ini orang Indonesia yang belum bertobat ya gitu ya. Saudara. Nah, tapi endurance-nya lemah. Kenapa? Karena gizinya. Saya baca Liga Inggris, itu pemain-pemainnya gizinya itu diukur semua. Jadi mereka tuh pakai namanya sport science itu istilahnya. Jadi gak sembarangan mereka menjadi seorang atlet. Itu gizi asupannya harus ada. Banyak orang Kristen zaman sekarang biarpun di Alkitabnya ada aplikasi Alkitab, di handphonenya ada aplikasi Alkitab. Tapi dia seperti kayak atlet yang tidak punya gizi yang lengkap. Tolong dikasih lihat lagi gelombang otak, ini bagian terakhir slide-nya. Saudara, lihat gelombang otak. Ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Saudara, kalau saudara baca Alkitab di gelombang beta, saudara baca Alkitab di depan sinetron, drakor. Saudara baca Alkitab di tengah kemacetan. Saudara baca Alkitab di sela-sela kesibukan saudara. Karena saudara, gue belum baca Alkitab. Gak bakal Alkitab itu menjadi makanan rohani yang membuat saudara punya ketekunan iman. Gak bisa. Saudara harus masuk di gelombang alfa dan theta. Kapan itu? Waktu saudara mulai bangun tidur. Pada waktu saudara mau tidur. Saya selalu kasih anjuran. Sebelum saudara tidur, saudara bangun tidur. Itu waktu yang terbaik untuk baca firman. Lakukan ini saudara. Saudara akan kaget. Kok saya jadi lain Pak ya? Saya udah melayani banyak orang. Saya pernah melayani preman yang pakai baju selalu nih kerahnya ini. Nih preman Cengkareng. Ya enggak. Ya, karena dua Ambon di sini jadi ngomong ya enggak. Cengkareng itu kan Ambon-Ambon. Ya enggak. Kampung Ambon. Ya enggak. Saya layani. Dia jadi timer, itu angkot-angkot di Cengkareng, itu Ambon yang pegang. Selalu begini. Ya orang Ambon kan kita mesti ngomong betale. Ya enggak. Gitu.
Gak ada senyumnya ketemu sama saya. Saya kasih dia homework. Dia bilang, Bung, kalau mau bertumbuh, beta minta Ale, baca firman tiap hari. Minggu depan saya cek. Waktu itu ada sebuah gereja bikin pemuritan, dia jadi pesertanya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tiba-tiba itu tiap hari di tempat angkot-angkot di Pasar Cengkareng, itu pisau selalu. Itu istrinya sekolah minggu, itu istrinya berdoa buat dia. Itu mukanya udah habis, dikasih backhand forehand smash menyilang. Udah dah. Begini udah gak jelas dah. Istrinya orang mata kalau tidak salah. Pas dia baca firman Tuhan, lama-lama dia mulai berbeda. Semula sangar. Saya khotbah itu kan selalu buat orang ketawa. Kagak ketawa waktu pertama-tama dengar saya khotbah. Saya pikir nih orang sebenarnya dia ngerti apa enggak. Tapi setelah dia bertumbuh, ketawanya paling keras. Ditinggalkan pekerjaan itu dan puji Tuhan. Ya, sekarang udah bekerja dengan baik. Kenapa? Karena dia punya namanya kebenaran firman Tuhan. Jadi gizi rohaninya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya simpulkan bagaimana rohani kita memiliki endurance. Yang pertama saudara, itu yang namanya penderitaan. Dalam dunia olahraga, no pain, no gain. Yang kedua, dia harus punya gizi yang lengkap. Gizi yang menunjang otot rohaninya. Sehingga punya endurance. Yaitu apa saudara? Ketekunan iman di dalam membaca firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang menang dan kuat. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita angkat tangan kita. Sebagai tanda kita bersyukur untuk 65 tahun perjalanan rohani dari gereja Tuhan di tempat ini. GB Ebenezer, Jemaat Tuhan Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Kita mau berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Terima kasih Bapak. Kami semua mengangkat tangan sebagai tanda kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Selama 65 tahun gereja ini boleh berdiri. Kami bersyukur untuk para pendiri gereja yang dimulai dari hamba-Mu Tuhan, Almarhum Pendeta Hail Senduk. Terima kasih untuk Beni Gerungan, Pendeta Daniel J. Putra, Pendeta Joseph Heru, Pendeta Steve Senduk yang telah memimpin gereja ini. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu
biar visi Tuhan menjadi gereja yang misioner digenapi. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami mau berkata, haleluya, terpuji nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah suasana pandemik ini Tuhan, kami mau melihat bahwa kami harus terus bertumbuh. Kami harus punya endurance. Kami harus punya namanya kekuatan iman. Harus punya yang namanya ketekunan iman. Biarlah jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah, punya yang namanya endurance. Mungkin ada yang punya masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Yang hidup dalam rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kami punya yang namanya disiplin rohani. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang saat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan. Saudara kami yang saat ini punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan memberikan kami endurance, daya tahan rohani, kekuatan iman, dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan dan memberkati kami. Bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Ibu Leisha Putri Harsio, Pak David, Saudara David Andrew Munansa, Bapak Indra, Ibu Retno, Ibu Dwi, adik Stefania, Pak Albert Huta Galung, Ibu Mondang, Saudari Sayeda Oktaviane, Saudari Forni Oktaviane, adik Yesril William Kabaresi. Berdoa juga untuk Ibu PDP Yohana Wimanjaya, Pak Raymond Nelson, Ibu Kristina Sohan, Ibu Octavia, adik Gilberto Peters, Ibu Luciana Cahaya Utagaol, Saudari Abigail Teopeori Lopez, Bapak Rusli Hadi, Bapak Allen Lee, dan adik Yosua Immanuel Tarigan. Tuhan memberkati saudara kami ini yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan karena saudara kami boleh mengalami kemenangan dan kekuatan dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan Ibu Sisil Gultom yang Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Sehingga saat ini boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Karena kami percaya ada damai sejahtera Tuhan yang memberikan kekuatan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, tenaga perawat, dan pasien. Dan kami berdoa tangga kesembuhan semakin naik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Ibadah ucapan syukur 65 tahun dari jemaat-Mu Tuhan GBI Ebenezer. Kami berdoa untuk persembahan Tuhan, persembahan diakonia misi peduli persepuluhan yang dikembalikan oleh jemaat-Mu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadahnya Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya tangan yang terangkat ini ada tangan Tuhan yang mengangkat tangan kita. Walaupun kita harus melewati namanya penderitaan, tantangan, tetapi ada janji firman Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday yang ke-65. Haleluya. Sama-sama katakan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to
maskernya masker standar, gak bisa tiup lilin. Jadi potong kue, biasanya ada angka 65, kita pakai nasi 65 butir. Kalau sudah nggak percaya hitung aja ya. Haleluya. Jadi tradisi Indonesia kita potong tumpeng. Gimana potong tumpengnya, Mak? Gini ya. Oke, ini bukan nasi kuning, nasi hijau. Ya, gitu. Ini nasi hijau ya. Nasi hijau. Oke, puji Tuhan. Demikianlah ucapan syukur dengan potong tumpeng. Ya, tumpeng hijau. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan di ulang tahun yang ke-65 Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Mari kita berdoa bersama-sama, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk gereja kami ini. Gereja Bethel Indonesia Ebenezer Jakarta. 65 tahun Tuhan telah memimpinnya. Kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan satu dasar pembangunan gereja ini. Bapak Dr. Ahel Senduk almarhum telah meletakkan dasar ini untuk membangun gereja ini. Baik secara organisasi, gedung, dan juga organisme. Kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Dr. H.L. Senduk yang masih ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, bahkan Engkau memberkati mereka yang sudah berumah tangga, dan juga Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Amos Hosea bersama dengan keluarganya. Tuhan telah menetapkan dia sebagai gembala sidang di gereja ini. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan kemampuan dan kuasa dari surga, sehingga hamba-Mu dapat melayani, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai dia. Berikan roh hikmat pewahyuan, berikan kepadanya karunia-karunia roh-Mu ya Tuhan, memperlengkapi setiap pelayanan hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu benar-benar menggembalakan baik jemaat dan memimpin juga para hamba-hamba Tuhan yang membantunya. Kami letakkan para pendeta muda, pendeta pembantu. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu anggota TP. Kami letakkan juga dalam tangan Tuhan para penatua, mereka yang ada dalam struktur gereja. Tuhan, Engkau urapi mereka sekalian, keluarga mereka pun diberkati. Juga kami menyerahkan mereka yang melayani dalam kategorial ya Tuhan, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memakai mereka dengan urapan Tuhan yang luar biasa, sehingga lewat pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami letakkan semua program yang ada di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang. Tuhan campur tangan sebagaimana apa yang telah Tuhan tetapkan. Gereja ini menjadi gereja misioner. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami menuju gereja yang misioner. Kali Tuhan, kami letakkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, baik itu secara pribadi maupun secara keluarga. Kami letakkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk mereka sekalian, seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Tuhan berkati hidup mereka, dan Tuhan Engkau menyertai mereka. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka pun diberkati, dan rumah tangga mereka pun diberkati. Tak lupa kami doakan ya Tuhan saat ini untuk gereja-gereja cabang yang ada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan GBI Ebenezer yang ada di Karawaci, GBI Ebenezer yang ada di Depok, dan juga GBI Ebenezer yang ada di Kalimantan Barat. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati
hamba-hambamu ini dengan urapanmu yang luar biasa menggembalakan jemaatmu dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam gereja kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, Tuhan Engkau menolong sehingga setiap pelayanan berjalan dengan baik dan setiap umat Gereja Bethel Indonesia Ebenezer, jemaat Tuhan dilindungi, disertai dan diberkati. Karena itu Tuhan, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolonganmu yang luar biasa bagi kami. Dan kami yakin pada tahun-tahun yang akan datang, pada hari-hari yang akan datang, pada bulan-bulan yang akan datang, Tuhan tetap menyertai dan memberkati pelayanan Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Pendeta Gilbert Lumoindong dan saya bukan orang asing di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer Wahid Hashim ini, karena saya PDP PDM diangkat oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer ini, dan pendeta penuhnya juga diusulkan oleh Gereja Bethel Indonesia Ebenezer yang sekarang ulang tahun Gereja Bethel Indonesia ke-65, gereja yang sudah jadi berkat buat banyak hamba-hamba Tuhan, gereja yang sudah jadi berkat buat kegerakan rohani di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena itu jemaat sekalian, tetap setia, tetap semangat, tetap bernyala-nyala bagi kerajaan Allah, dan tetap mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Doa saya menyertai dari saya Gilbert Lumoindong bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, yaitu Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday gereja yang luar biasa ini, GBI Jemaat Ebenezer. Haleluya. Shalom, saya Tama Opir Putirai, Ketua FWS GBI Ebenezer Jakarta. Atas nama FWS, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi ke-65 untuk Gereja GBI Ebenezer. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati gereja kita, sehingga gereja kita menjadi gereja yang misioner untuk kemuliaan Bapa di surga. Sekali lagi, Dirgahayu ke-65 GBI Ebenezer Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semua. Di sini Kapten Rico Setamavela. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun GBI Ebenezer ke-65. Bukan suatu usia yang pendek, tapi perjalanan bersama Tuhan yang sangat luar biasa. Semakin bertumbuh, semakin kuat, membuahkan kebenaran, membuahkan jiwa-jiwa, sehingga engkau menggarami dan menerangi dunia. Seluruh jajaran pastoral dan jemaat, engkau diurapi dan diberkati, dan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya Felix Yahaan, Ketua Bidang Diakonia GB Ebenezer. Kami berdoa ingin mengucapkan selamat hari jadi ke-65 tahun GBI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia BPD GBI DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Bethel Indonesia Ebenezer yang ke-65. Doa kami, biar Tuhan terus memakai gereja ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, terus mengubah jiwa-jiwa, bahkan menjadi gereja yang tetap misioner di dalam Tuhan. Selamat buat Pak Amos bersama seluruh keluarga dan tim pengembalaan GBI Ebenezer. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya Pendeta Agus Irawan, Kasek Pernikahan di GBI Ebenezer. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer yang ke-65. Kiranya di usia yang ke-65 ini, GBI Ebenezer semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa dalam rangka menuntaskan amal agung. Maju terus GBI Ebenezer, Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap menjadi gereja yang misioner. Haleluya. Amin. Shalom, saya Dave Gerard Kue, saya seorang worship leader dan saya mau mengucapkan happy birthday untuk GBI Ebenezer yang ke-65.
tahun. Semakin maju, semakin jaya, semakin sukses, dan semakin diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam keluarga besar GBI Ebenezer, bisa melayani bersama-sama dengan para pengerja yang lain, dan saya berdoa untuk ke depan penyertaan Tuhan semakin sempurna, khususnya untuk Bapak Gembala dan juga keluarga dan juga para staf pengerja dari GBI Ebenezer. Selamat menikmati kebaikan Tuhan di usia yang ke-65 tahun. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya Pendeta Muda Abraham Krisbiantoro, Gembala Cabang GBI Ebenezer Depok, mengucapkan selamat hari jadi GBI Ebenezer Pusat yang ke-65 tahun. Doa kami Tuhan Yesus memberkati untuk menjadi gereja yang misioner dan menyelamatkan banyak jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesehatan juga buat Bapak Gembala bersama dengan keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Terus tetap semangat sekalipun di masa-masa yang sulit, sekalipun di masa-masa pandemik ini. Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang telah memberikan doa, semangat, ucapan selamat. Ini seperti kayak bensin ya, sehingga api yang ada dalam diri kami semua yang ada di Ebenezer semakin menyala-nyala. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan ucapan selamat. Pak Pendeta Yakub Bambang Subowo juga dengan doanya, Ibu Ruth Sahanaya, Ibu Jen Susanto, Pastor Andi Cokro dan Ibu Lia, Pak Pendeta Muda Richard Manawan, Pak Pendeta Richard Manawan, Gembala dari Kalbar, Pastor Raditya Oloan, Ibu Dewi Senduk, Pastor Gilbert Lumendong tadi, saya memberikan kita ucapan selamat, Ibu Telma, Kapten Rico Seta, Mavela, Pak Philip pelayanan diakonia, Pak Pendeta Kiki Cahyadi, Pak Pendeta Agus Irawan, Brother Dave, dan Pendeta Muda Chris Biantoro. Terima kasih juga buat saudara yang melalui chat line juga memberikan ucapan selamat. Ada Pak Henry tadi memberikan ucapan selamat, juga ada teman-teman yang lain juga memberikan ucapan selamat. Terima kasih juga buat Pak Yan, Ibu Luisa, ya, Pak Ferdi, Wenas, penatua kita, ya, yang memberikan ucapan selamat. Cika Lumenta juga terima kasih, ya, Pak Brother Samuel Rawung juga terima kasih, ya, Ibu Belinda dari Senli Ministry, partner pelayanan kita dari GBI Ebenezer, Ibu Belinda terima kasih, Ibu Asima juga, Pak Bobi, dan Pak Dr. Endiko juga terima kasih. Buat saudara yang telah memberikan ucapan selamat. Pada minggu-minggu mendatang kita masih tetap akan melihat tayangan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan ucapan selamat saudara buat gereja kita. Dan saya percaya ini semua akan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan tetap saudara beribadah dengan dua format yang sekarang ini. Dengan live streaming masih di channelnya Amos Hosea. Kita ada sedikit masalah teknis tapi tidak masalah saudara. Dan ada ibadah yang bisa diakses jam 6 pagi. Ada ibadah HK jam 9. Jam 3 sore nanti ada ibadah juga buat orang-orang muda. Jadi orang-orang muda tetap bergabung dalam pelayanan bersama. Puji Tuhan. Siapa aja yang melayani Mam? Nyari sama dengan kita. Oke, terima kasih. Secara khusus saya mau mengucapkan buat Sis Maya Uniputi, worship leader kita. Ya, terima kasih. Thank you ya. Sis Maya yang setiap sudah membantu kita di dalam pelayanan GBI Ebenezer. Terima kasih juga buat Bung Yoram. Thank you Yoram buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk tim musik, Brother Merrick, Mesak, dan Pak Jenggot. Siapa? Ya, Pak Jenggot dia. Ada Moren ya, terima kasih buat tim musiknya dan tim dokumentasi. Siapa aja? Dokumentasi, thank you Caca. Thank you yang sudah mendekor semuanya. Terima kasih Caca. Ini dekor nih Caca sama Nicul ya. Nicul. Gitu. Ya. Coba lihat dekornya. Coba disorot dulu ya. Nggak, ini dekornya. Wih, liatin ya. Ini bayangin nih berapa hari nih bikin lampunya nih ya. Gantungin lampu ya. Gantungin lampu ya gitu. Waduh, sampai kesetrum 3 kali. Enggak ya, aman ya. Thank you juga buat Gabriel, dokumentasi. Thank you Mr. Gab. Ada Om Teddy di belakang, ada Nicul tadi yang bantu, ada Gio.
Ya, dan Natalie, thank you ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap mengikuti ibadah kita melalui channel YouTube. Kalau live streaming, channel YouTube Amos Sosial, dan untuk ibadah-ibadah yang lain, saudara, di channel YouTube GBI Ebenezer Official. Tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah dengan 4M. Yang pertama selalu menjaga jarak, yang kedua selalu cuci tangan minimal 20 detik, yang ketiga selalu pakai masker, yang keempat meningkatkan imun dan iman. Tanggal 17 Oktober ada seminar. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi hotline nomor gereja, tapi kita akan bikin seminar melalui Zoom. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa daftar, ini gratis. Saya dengan Pak PDP Dr. Yunus Min. Kita akan bicara tentang iman dan imun di tengah-tengah pandemik yang seperti ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak sekalian. Memang waktu kita khusus hari ini karena ulang tahun yang ke-65, mestinya kita 65 jam ya, gitu ya. Tapi khusus saudara, kita lebih panjang sedikit karena kita bersyukur untuk ulang tahun gereja yang ke-65. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you all. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu bersyukur di hadapan Allah kita dan nyanyikan kebaikannya. Haleluya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari lihat kiri kananmu, terus katakan, Dia baik bagimu, Dia baik bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus